Halo semuanya, video kali ini saya akan membahas ya saham-saham apa yang nantinya berpotensi bagi dividen di akhir tahun 2023. Dan ini bisa menjadi sentimen yang positif atau stimulus jikalau memang sahamnya secara teknikal memang kondisinya lagi sideways. Nah, ini akan saya bahas tentang saham-saham yang akan berpotensi bagi dividen di akhir tahun 2023. Oke, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya tag video ini di tanggal 29 November dan nanti malam videonya akan langsung saya rilis. Ini jam masih perdagangan jam 10 dan kita akan membahas ya saham-saham apa yang potensi bagi dividen. Jadi hal itu bisa kita cek berdasarkan historikalnya. Berdasarkan historikalnya kita bisa cek. Ini saya pakai bantuan Stockbit ya. Stockbit desktop. Kita lihat titik 3 ini dipencet, pilih ke kalender aja. Lalu langsung pilih ya di sini ya kalender-kalender yang berkaitan dengan perusahaan ya. Hari ini tanggal 29 nih ada pullback ya, public expose, yaitu ADCP, Arto dan kawan-kawan ini. Terus lalu ada tender offer dari SOS di harga 590, ada dividen Medco hari ini come date 15 per lembar, lalu ada RUPS tengah 11 ya, yaitu Inro. Ini yang hari ini. Tapi kalau kita mau cek gimana dividen tahun-tahun sebelumnya dan lain-lain, nah kita lari aja langsung ke dividen. Kita lari ke dividen, nah ini akan ke list dan kita scroll ke bawah ya. Kita lihat perusahaan-perusahaan di tahun lalu. Berarti 2022 Desember tepatnya. Nah, ini yang sering bagi dividen interim. Yaitu ada Avia, Unilever, Toto dan kawan-kawan sampai let's say sampai Januari lah ya. Ini ada RDTX, BBRI dan lain-lain. Kalau saya lihat di sini, ini sudah sempat saya bahas. Salah satunya, ya, Bapak Ibu dan teman-teman bisa cek video yang ini, video kita yang Kalian video kita yang ini waktunya borong. Nah ini video yang ini 8 hari yang lalu itu sudah saya rilis bahwa salah satu diantaranya yaitu Adru itu akan bagikan dividen interim ya, potensinya dan sangat besar akan bagi dividen. Itu bisa ditonton di video kali ini. Oke. Selain itu apa? Selain Adaro ya. Selain Adaro ada BBCA. Nah, BBCA itu juga sudah saya bahas di kalau BBCA saya hitung berdasarkan ini. Mana ya video yang ini rekor bank di Indonesia potensi dividen. Ini di sini ada dua banking yang saya bahas yaitu BRI dan BBCA, di mana keduanya itu pun juga ada potensi mereka akan melakukan bagi dividen interim dan terbukti di November kemarin BBCA sudah rilis bahwa mereka bagi dividen interim. Nah ini Desember, come date-nya tanggal Desember tanggal 1 itu 42,5. Nah itu saya bahas videonya sudah lama ya, 3 minggu yang lalu atau akhir bulan lalu lah ya, akhir bulan lalu. Oke, itu saya bahas. Kita ke bawah dulu. Nah, kita bahas ya. Selain ketiga itu ya, yang sudah potensi besar bagi dividen, ada BBCA dan BRI, adalah apa lagi? Nah, kita lihat di sini ada dua anak perusahaan dari Pelindo lah ya, IPCC dan juga IPCM. Ini potensinya besar mereka bagi dividen. Kalau kita cek IPCC, Indonesia Kendaraan Terminal, nah ini ya. Oke, dia berdasarkan corporate actionnya ini tahun lalu bagikan dividen ya 12,49 dividen interimnya. Kalau di total 12,49 ditambah dengan dividen final kemarin 49,77, total dividennya 62,26, sedangkan labanya itu di
harga di 162 miliar. Bentar, kita tulis di sini dulu. Oke. IPCM tahun lalu itu 62,26 dividennya. Atau senilai berapa sih dividen totalnya? Nah, ini kita hitung ya, yaitu 162 miliar dibagi dengan 1,82 current share outstanding, yaitu 89. Jadi kalau 89, 62,26 bagi 89 itu dividennya totalnya, dividen payout rasionya itu 70%-nya sendiri. 70%-nya sendiri. Itu besar banget ya. Besar banget. Nah, yang dibagikan dalam bentuk dividen interim tuh berapa sih tahun lalu? Tahun lalu laba interim mereka sampai kuartal ketiga itu kan 35 tambah 10 tambah 63. Itu 108. Kita bagi dengan harga jumlah lembar 182, itu hasilnya adalah 59. 59,34. 59,34 mereka membagikan dividen tahun lalu, dividen interim tuh senilai 12,49. 12,49 bagi 59,34. Hasilnya dividen payout rasionya 21%. Kalau hal itu terjadi ya, DPR-nya itu senilai total ya, DPR total itu 70%. Sedangkan dividen interim itu DPR-nya senilai 21%. Nah, kalau hal itu terjadi, potensi dividennya EPS sampai kuartal ketiga itu berapa sih saat ini? EPS sampai kuartal ketiga itu senilai, bentar, EPS 2023 gini. Nah, EPS-nya kalau kita jumlah ini 42 tambah 37 ditambah 63, hasilnya adalah 142 dibagi dengan 1,82, yaitu 78 labanya. EPS-nya 78. Kalau kita asumsi dengan sama tahun lalu, yaitu dividen DPR dari dividen payout rasionya, DPR dari dividen interimnya itu senilai 21%. Kalau kita pakai asumsi 20% aja, mereka akan bagi dividen senilai, bentar, ini PS-nya kan 78 per lembar ya. Nah, potensi dividen interimnya itu senilai ini 15,6. Atau ya kita turunkan ekspektasi jadi 15 per lembar. Nah, ini potensinya besar karena laba tahun lalu aja sudah melebihi laba tahun ini sudah melebihi laba tahun lalu. Jadi IPCM ini IPCC sorry. Jadi IPCC ini potensinya sangatlah besar kalau dia bagi dividen. Dan nominal dividennya itu kisaran ya ini senilai 15 per lembar. 15 per lembar kalau kita hitung dengan harga sekarang saat saya take video, 15 dibagi dengan 720, hasilnya adalah dividen yieldnya itu senilai 2,08%. Oke, itu ya kalau IPCC. Bagaimana untuk selanjutnya, yaitu IPCM. Untuk IPCM sendiri ini tahun lalu mereka bagikan dividen itu senilai dividen interim ya 3,68. 3,68 kalau dari per lembarnya itu lebih tinggi IPCC ya kalau nggak salah ya. Ya 12 kan IPCC. Nah, IPCM itu tadi 3, IPCM. Ini corporate action kalau kita hitung tahun lalu ya sama ya dengan ini. Kalau IPCM tahun lalu dividennya itu senilai 17 tambah 3. Nah, ini 17,74 ditambah 3,68 hasilnya itu 21,42. Atau nah, ini kita hitung ya dividen payout ratio kalau total tahun lalu itu berapa sih? Laba tahun lalu itu 151 miliar. Kita bagi dengan jumlah lembar yang beredar 5,28 hasilnya 28,5. 28,6 lah. 28,6 dibagi 28,6 hasilnya itu yang dibagikan, ini lebih gede ya, dividen payout rasionya 74,8%. Ya 74,9. Gede banget. Nah, saat dividen interim, DPR dividen interim itu senilai berapa sih? Kalau kita hitung
EPS tahun lalu sampai kuartal ketiga itu 38 ditambah 27 tambah 37 hasilnya 102. Kita bagi dengan jumlah lembar 5,28, EPS-nya 19,31. Kalau dividennya 19,32 lah. 19,32. Nah, ini dividen interimnya tahun lalu segini, 3,68. 19,32 bagi 19,32 hasilnya dividen payout rasio untuk dividen interim itu senilai 19%. Nah, ini. Sedangkan laba sekarang sampai kuartal ketiga 2023 perusahaan itu labanya senilai, laba per lembarnya ya, tinggal kita jumlah 47 ditambah 37 tambah 36 hasilnya adalah 120, melebihi tahun lalu. Dibagi dengan jumlah lembarnya 5,28 hasilnya 22,73 per lembar. Kalau kita hitung dividen interimnya, potensi yang akan dibagikan adalah dengan asumsi kayak tahun lalu dividen interimnya 19%, 0,19 hasilnya adalah mereka potensi akan bagi dividen itu 4,32 per lembar. Atau kita bulatkan aja menjadi 4,4 lah ya, 4 per lembar. Kalau hal itu terjadi, yang dibagikan segini 4 per lembar, jadi dividen yieldnya itu senilai, kita hitung ya. Nah, 4 dibagi dengan jumlah harga sekarang 280 hasilnya adalah 1,42. Nominalnya memang kecil sih. Banyak perusahaan-perusahaan kalau dihitung dividen yieldnya memang kecil. Nah, ini ya, udah ada 2 perusahaan yang akan bagi dividen interim dan potensinya sangatlah besar. Selain 2 itu ada apa lagi sih? Kalau saya melihat ada 1 perusahaan tambang lagi selain Adaro, yaitu Bian. Kita cek, yaitu Bayan Research. Nah, ini Bayan Researchers, ini kita lihat dividennya tahun lalu gede banget dividen interimnya 468,24. Nah, ini dilihat dari labanya memang tahun lalu gila-gilaan. Nah, ini potensi bagi dividen masih besar. Karena laba dari batubara ya memang besar, cuman tidak sebesar tahun lalu memang. Kalau kita hitung total dividen tahun lalu itu senilai 468,24 ditambah 354,17. Hasilnya itu dividennya luar biasa tahun lalu, yaitu 822,41. Sedangkan DPR-nya di total kita hitung laba tahun lalu tuh capai hampir 34 triliun. Wow, hampir 34 triliun. Dibagi jumlah lembarnya, nah, labanya itu 1019. Oke, dengan dividen 822 1019 ya. 1019 bagi 1019 hasilnya adalah dividen payout ratio-nya gede banget, yaitu 80,7%. Ini dividen payout ratio dari si Bian. Nah, besarnya DPR dividen interimnya tuh berapa sih kalau kita hitung? Nah, kita hitung dulu. Laba tahun lalu itu sampai kuartal ketiga itu 5,291 triliun ditambah 9,1 triliun ditambah 10,3 triliun. Hasilnya 24 triliun dibagi dengan jumlah lembar 33,3. 743. Wow. Kita hitung jumlah dividennya, dividen interimnya, payout rasionya berapa? Labanya EPS-nya 743,74. Oke. DPR-nya tahun lalu ya. DPR untuk dividen interimnya adalah senilai 468,24 dibagi dengan jumlah labanya EPS-nya sampai kuartal ketiga 743,74. Hasilnya adalah kali 100. Wow, udah dari dividen interim aja sudah bagi 62,9%. Dia masih bisa bagi dividen gede karena laba di kuartal keempatnya juga gila-gilaan 9 triliun. Nah, cuman ini Bian sampai kuartal ke
baru sampai kuartal kedua ya mereka bagi dividen, melaporkan laporan keuangan. Di kuartal ketiga mereka belum rilis. Kalau kita cek di keterbukaan informasi Bian Research, kita lihat apakah sudah merilis laporan keuangan, cuman belum diupdate. Oke, mereka memang belum membagikan laporan keuangan kuartal ketiganya. Si Bian ini memang belum ya. Nah, di sini juga belum ada. Oke, rencana penyampaian laporan keuangan. Ini sudah ada rencananya, kita cek. Bentar. Kita save dulu. Berapa sih dan kapan ya mereka akan bagi dividen? Ini akan saya ulas terlebih dahulu. Oke, rencana penyampaian berakhir melahirkan dari laporan keuangan terakhir pada tanggal 30 September. Oke, oleh karena itu perusahaan akan melaporkan pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan kuartal ketiga. Oke, akhir bulan kedua setelah berarti H+2. Jadi kemungkinan baru Januari lah ya. Nih, penunjukan perubahan ini baru terjadi, akuntan publiknya Oktober, jadi ini kemungkinan akhir tahun ya, November Desember baru mereka rilis laporan keuangannya kuartal ketiga paling cepat ya. Kalau hal itu terjadi, potensi dia bagi dividen interim itu di tahun depan, mungkin di Januari itu masih ada. Dan berapa potensi dividen interimnya? Kalau kita telah harga batu bara kan anjlok juga ya di 2023 ini, tapi tidak, menurut saya masih di atas 2021 labanya, tapi memang tidak secemerlang 2022. Ditambah kuartal keempat itu kan juga akhir tahun lah ya, winter lah ya, itu biasanya memang ekspornya kencang. That's why di kuartal ketiga dan 4 ini laba 2021 2022 ini kencang-kencang perusahaan. Nah, kalau saya menelaah laba sampai di kuartal kedua mereka itu sudah di angka 10 triliun. Nah, 10 triliun, kalau hal ini terjadi, potensi terburuknya laba kuartal 3 dan kuartal 4 lesnya 5 triliun, berarti kan 20 triliun. Kalau 20 triliun aja, EPS-nya akan di angka 600. Ya, meskipun turun ya, PS tahun lalu 700. 600 menurut saya make sense sih. Masih sangatlah bisa untuk tercapai 600 per lembar. Cuman pertanyaannya berapa dividen interimnya? Nah, ini 6 misal kuartal ketiga 5 triliun ya mereka ya, 56274 ditambah 4584 ditambah 5 triliun 15858 dibagi dengan 33,33 itu EPS-nya 475. Oke, 475 kita kalikan dengan dividen payout ratio tahun lalu itu di angka 62%. Nah, kita pakai dividen ini proyeksi EPS sampai kuartal ketiga 2023 itu di angka 475,79 per lembar. Nah, lantas dividen interimnya senilai, kita pakai kondisi yang sangat minim ya, 50% aja, 50% DPR, hasilnya adalah ini dikali 0,5, yang minimal mereka akan bagi dividen interim 237,89. Menurut saya akan senilai sekian. Kalau hal itu terjadi, kita bagikan dengan harga sekarang 19.200, dividen yieldnya ada di angka dividen interim ya, itu senilai 1,23%. Nah, menurut saya ini sih. Dan selain ini ada RO, ada BCA, ada BRI. Nah, itu di 2 video akhir nanti akan saya tampilkan. Oke, jadi ini proyeksinya dan ini sangatlah konservatif ya untuk yang Bian, karena mereka belum rilis laporan keuangan kuartal ketiga, tapi potensi untuk melebihi laba tahun 2021 ini sangatlah besar. 17 triliun easy lah ya. Sekarang aja sudah 10 triliun kan. Nah, itu. Jadi untuk 5 triliun di kuartal ketiga dan kuartal keempat sangatlah possible banget untuk si Bian.
Cuman untuk melebihi laba tahun 2022 menurut saya sangatlah susah sih. Ini karena 2022 memang gila banget tahunnya batu bara. Oke, mungkin itu jadi perusahaan-perusahaan yang akan bagi dividen potensinya di akhir tahun dan Januari ya. Yaitu ada IPCC, PCM, Bian, Adaro, BCA, BRI. Itu ya 6 perusahaan ya. Untuk perhitungan Adaro nanti akan saya taruh videonya, lalu perhitungan BCA BRI juga akan saya taruh videonya di akhir video. Oke, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.